Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, Bapak Ibu sekalian, azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan sekarang dengan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis-hadis ya yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, sekarang masuk ke hadis yang ketujuh ya. Hadis yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimallahu taala an Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin ad-Dari radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah, ya Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini kunyah, ya panggilan yang bernama Tamim, ya sahabat Nabi SAW, namanya Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an. Ya, Tamim bin Aus, ya ini ad-Darinya ini adalah nisbah kepada Dar, ya nama nenek moyangnya namanya Dar bin Harithah, ya nama nenek moyang ya dari Tamim ini yang merupakan seorang dari suku yang termasuk salah satu suku yang besar di daerah Yaman ya. Nah, dan dia ini Tamim ini dulunya seorang Nasrani. Ya, Tamim bin Aus ini sahabat Nabi yang sebelumnya ya bukan dari kalangan musyrikun, tapi seorang Nasrani. Ya, orang Kristen. Hanya saja dia orang yang taat ya. Kalau orang Nasrani yang taat beribadah. Ya, dan ahli dalam ya kitab Injil, paham ya apa yang dia baca dari kitab yang merupakan kitab suci mereka, ya kitab Injil. Nah, masuk Islam itu sekitar tahun 9 Hijriah ya. Ya, itu ada delegasi ya yang datang ke Madinah dari sukunya Tamim ini ya, namanya suku Lakhem. Ini mereka datang berombongan ya. Nah, kedatangan mereka itu sangat dihormati oleh Nabi SAW ya, karena mereka orang-orang yang terkenal jujur ya dan juga takwa meskipun ya dari agama Nasrani ya, karena memang sebelum Islam kan agamanya ya tentunya adalah mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, jadi itu tentang pembawa riwayat hadis ini ya, sahabat yang menyampaikannya yaitu Tamim bin Aus ya, yang kunyahnya Abu Ruqayyah. Dari Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya, ini satu kalimat yang ringkas ya, tapi sangat dalam maknanya ya. Kata Nabi SAW, agama itu nasihat. Kulna, kami yakni para sahabat bertanya, liman, ya bagi siapa nasihat itu ya.
Qala maka menjawablah Nabi SAW, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina, bagi pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin secara umum, ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan ya oleh Imam Muslim ya sebagai pentakhrij yang membukukan dalam kitab beliau ya, yakni dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini hadisnya pendek ya, tetapi kita bisa dapatkan makna yang penting ya, karena hadis ini termasuk pokok utama dalam agama Islam ya, yang menjelaskan hakikat dan pilar utama dari hubungan seorang muslim ya, baik dengan Robnya ya maupun dengan sesamanya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya dikatakan bahwa agama itu an-nasihah? Maksud an-nasihah itu apa? Ya, kok kemudian disebutkan nasihat ini bagi siapa? Ada bagi Allah, bagi kitabnya. Nah, maka perlu kita pahami makna an-nasihah ya. Nah, an-nasihah ini asal katanya adalah nasoha ya. Nasoha ini dalam bahasa Arab artinya kemurnian, ketulusan, ya, keikhlasan, ya, tulus, ya. Orang yang ikhlas itu berarti orang yang tulus, ya, dalam melakukan suatu hal, suatu amal dan ya murni, tidak bercampur dengan niat-niat yang lain kecuali hanya apa yang ia ya jadikan tujuan dalam amal tersebut. Ini ikhlas, tulus dan murni. Ini adalah makna nasoha atau an-nasihah. Dan juga keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena ketulusan itu menyebabkan atau ya menjadikan orang ingin melakukan hal yang baik tanpa ada ya eh, apa namanya tujuan-tujuan ya kecuali hanya semata-mata ingin melakukan kebaikan ya. Jadi ketika dikatakan adinun nasihah, agama adalah nasihat, berarti seluruh bangunan agama ini berdiri di atas keikhlasan. Ya, bangunan ini ya, Islam ini berdiri di atas keikhlasan. Ya, dan juga upaya untuk menghadirkan kebaikan dalam segala hal. Ya, karena tadi sekali lagi nasuha itu maknanya adalah diantaranya keinginan untuk melakukan hal yang baik, ya, yang tulus. Ya, nah, kemudian dengan demikian kita tahu ketika dikatakan untuk siapa nasihat itu. Yang pertama, lillah, kata Nabi SAW, lillah. Maka nasihat untuk Allah itu maksudnya adalah tulus dalam ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam beriman kepada Allah ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksud dari nasihat lillah. Ya, bahwa kita dalam iman kita, dalam tauhid kita itu benar-benar ya menjadi Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Ya, murni tanpa tercampur dengan hal-hal yang lain. Ya, nasihat itu adalah kemurnian. Ya, dalam mentaati Allah tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, ya, tidak mencintai sesuatu yang sama atau bahkan lebih dari cintanya kepada Allah. Ya, jadi cintanya, takutnya, harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang dimaksud dalam ya kalimat ya lillahi, nasihat untuk Allah. Ya, ini memurnikan ya ketauhidan ya atau ya dalam hal mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Sehingga seorang beribadah itu tentu dengan ikhlas. Ya. Dan tentu saja ya berusaha untuk menghindari segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari nasihat lillah untuk Allah. Yang kemudian wali kitabi, nasihat untuk kitabnya. Kitabnya ini tentunya adalah Al-Quran sebagai kitab kita kaum muslimin.
maka ini adalah bentuk ya ketulusan kita dalam mengimani Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi kita, yang diturunkan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulus dalam menerimanya, ya, mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya, Al-Quran bukan makhluk, ya, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga dengan ketulusan itu, ya, dengan ketulusan dalam menerima Al-Quran, maka kita pun akan dengan senang hati untuk membacanya, mentadaburinya, ya, dan kemudian mengamalkan isi kandungannya. Ya. Karena orang kalau nggak tulus dalam menerima Al-Quran, ya, dalam menjadikan Al-Quran sebagai, ya, apa yang mesti kita jadikan pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, ya, maka kita malas membacanya, apalagi mentadaburinya, lebih-lebih mengamalkannya, ya. Kalau nggak dibaca, nggak ditadabur, gimana mau mengamalkan? Kita nggak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Al-Quran diturunkan memang, ya, yang paling utama untuk ditadabur, ya, untuk ditadabur, direnungkan, dipahami, ya, ayat-ayat terkandung dalam, ya. Sehingga, ya, dengan keikhlasan kita, ketulusan kita dalam menerima Al-Quran, ya, akan menjadikan kita senang. Bahkan tidak hanya senang membacanya, ya, banyak di antara kaum muslimin yang juga, ya, menghafalnya, ya, bagi yang mampu untuk menghafalnya. Ya, tapi tentu yang lebih penting juga adalah juga membela, memuliakan dari penyimpangan-penyimpangan dari hal-hal, ya, yang dituduhkan, ya, oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam tentang Al-Quran, ya, ya, bahwa itu adalah memang benar-benar kalamullah, ya, bukan makhluk, bukan pula ciptaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan karangan beliau, ya, ya, kan tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, ya, tidak ada yang bisa membuat satu ayat pun, ya, atau satu surat pun yang serupa dengan Al-Quran, ya, karena itu betul-betul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wali rasuli, tentu saja ini nasihat untuk rasulnya, ya, sama seperti tadi, tulus, ya, dalam mengimani kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tulus dalam menerima beliau sebagai sosok yang harus kita jadikan panutan, yang kita ikuti, ya, sehingga ittiba kepada Rasulullah SAW itu merupakan syarat, ya, agar Allah mencintai kita, ya, bahkan mengikuti beliau itu adalah syarat supaya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ketulusan kita untuk menerima beliau sebagai Rasul berarti juga, ya, kita mengikuti, ya, apa-apa yang beliau perintahkan, kita tinggalkan pula apa-apa yang beliau larang. Ya, mengikuti sunnahnya dan meninggalkan segala penyelewengan-penyelewengan yang tidak sesuai dengan tuntunan beliau atau yang disebut dengan bid'ah, ya, ya, membela kehormatan beliau, menyebarkan sunnahnya kepada manusia. Ini bentuk, ya, ketulusan di dalam menerima, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga konsekuensi dari syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan, ya, Rasulullah, ya, mengimani apa yang beliau kabarkan, ya, mengikuti apa yang beliau perintahkan, ya, meninggalkan apa yang beliau larang, ya, dan menjadikan beliau sebagai teladan, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, teladan yang baik, ya. Maka jadikanlah beliau teladan kita, ya. Nah, jangan menjadikan orang-orang yang, ya, tidak sesuai dengan, ya, nilai-nilai Islam yang, ya, justru jadikan teladan, jadikan idola, jadikan panutan, ya. Nah, nanti kita malah akan bersama dengan orang-orang yang seperti itu, ya, karena kata Nabi SAW, almaru alaman ahabba ma'aman ahabba, orang itu akan bersama dengan orang yang cintai. Kalau bersama dengan kalau dia cinta, suka, mengidolakan orang-orang kafir, ya, ya, apakah dari kalangan apa yang menjadi kesukaan dia, ya,
nanti akan dikumpulkan bersama mereka, ya. Ya, kalau kita cinta Rasulullah SAW, ya, mengikuti beliau, mengidolakan beliau, maka ya insya Allah kita akan bersama pula dengan beliau, ya. Nah, ini yang ketiga, ya, wali rasuli. Kemudian keempat, wali aimatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ini juga sama maknanya tadi, ketulusan di dalam menerima para pemimpin kaum muslimin, ya, untuk mentaati mereka dalam kebaikan tentunya, ya, bukan dalam kemaksiatan, tapi tetap taat, ya. Ya, menerima mereka sebagai pemimpin, ya, taat kepada mereka. Kalaupun ada kekeliruan atau kesalahan, maka kita menasihati mereka, ya, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ya, bukan dengan cara yang kasar atau terang-terangan di hadapan umum yang membuat justru lebih banyak mudaratnya. Dan jangan lupa untuk mendoakan kebaikan bagi para pemimpin kaum muslimin, ya, supaya Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada mereka, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang, ya, terbimbing, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kebaikan pemimpin akan menjadi kebaikan, ya, rakyatnya, ya. Maka kita doakan mereka untuk menjadi baik supaya, ya, berdampak baik pula untuk rakyatnya, ya. Membantu mereka untuk, ya, mencegah dari perbuatan kezaliman. Ya, wa imatul muslimin. Ya. Dan yang terakhir, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum, ya. Tentunya kita, ya, memberikan nasihat karena nasihat itu adalah ketulusan, karena nasihat itu adalah keinginan untuk mendapatkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati, ya. Menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana untuk diri kita sendiri, ya. Ya, kita diperintahkan Nabi SAW untuk, ya, menyayangi dan menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana kita menginginkannya untuk diri kita. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Karena Nabi SAW tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga mencintai untuk saudaranya, sama kaum muslimin, ya. Mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, untuk dirinya, tentu dia ingin juga saudaranya, ya, mendapatkan kebaikan seperti dirinya. Ya, nasihat itu adalah ketulusan kita dalam menginginkan kebaikan tadi, ya. Seorang ketika memberi nasihat itu tentunya karena sayang, ya, karena tidak ingin orang tersebut, ya, melakukan hal-hal yang bisa membawanya kepada kebinasaan, ya. Apakah masuk neraka ataukah mendapat hukuman Allah atau di dunia menjadi sengsara dan sebagainya. Ya, nasihat kita itu ada dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka. Ya. Walaupun kadang-kadang orang nasihati salah memahami, padahal nasihat itu tentu untuk kebaikan, karena itu datang dari ketulusan. Ya, ya. Jadi untuk sama kaum muslimin, ya, itu justru membantu mereka dalam urusan baik dunia maupun akhirat, ya. Termasuk menjauhi dari perkara-perkara, ya, yang tidak, ya, dibolehkan dalam hubungan terhadap sama, ya, kaum muslimin, tidak menipu, tidak menzalimi, tidak mengkhianati dan sebagainya. Itu bentuk bentuk ketulusan kita terhadap mereka. Jadi ini, ya, yang bisa kita dapatkan, ya, apa dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan tentang ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ya, jadi kalau bisa kita, ya, sarikan poin-poin pentingnya bahwa agama Islam dibangun di atas prinsip keikhlasan dan kasih sayang. Ya, itu yang pertama. Ya, agama Islam dibangun di atas prinsip ikhlas dan kasih sayang. Nasihat dalam Islam bukan hanya berupa ucapan, tapi juga mencakup tindakan, juga bahkan niat, ya, sikap dan sebagainya. Ya, kemudian, ya, bahwa, ya, hadis ini menegaskan bahwa agama itu adalah hubungan, tidak hanya, ya, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu jelas membutuhkan keikhlasan tadi, tapi juga hubungan dengan, ya, secara horizontal dengan sama kita, ya, yang juga membutuhkan keikhlasan, yaitu ketulusan di dalam, ya, bermuamalah dengan mereka, ya, yang merupakan, ya, manifestasi. Nasihat itu adalah manifestasi apa? Cinta. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta karena Allah. Ya. Jadi
terkadang orang mengira atau menganggap nasihat itu bentuk celaan. Padahal justru nasihat itu mengingat perbaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, ya. Nah, dan kewajiban menasihat ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama seluruh umat Islam. Hadis ini mencakup seluruh hak-hak Allah, Rasul, dan juga manusia, ya, dalam satu kalimat yang singkat tapi padat. Ad-dinu an-nasihah, ya. Kalimat yang pendek tetapi maknanya sangat, ya, betul-betul, ya, mendalam, ya, dan penting bagi kita dalam berhubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama kita. Ya, sampai di sini, ya, mudah-mudahan hadis ini, ya, memberikan, ya, pencerahan bagi kita dalam, ya, bagaimana kita semestinya, ya, beragama, ya, menjadikan agama ini untuk kebaikan, ya, bukan justru malah menjadikan hal-hal yang menimbulkan permusuhan, ya. Baik, wallahu taala ala wa alam. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Wa jazakumullah khair. Ada pertanyaan barangkali? Adinu. Ya. Adinu. Cukup? Cukup mungkin Ustaz. Cukup, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau sudah cukup, kita tutup pertemuan kita sore hari ini. Oh ya, sebelum tutup, mungkin supaya ada hal yang tidak mengganjal dari hadis yang lalu, sedikit aja, ya, bahwa yang dimaksud segumpal daging itu kan, kalau kita nyebutnya hati, tapi sebetulnya hati itu bukan hati dalam bahasa Indonesia, ya. Hati dalam Indonesia kan liver itu, ya, tapi itu sebenarnya jantung maksudnya, ya. Ya, maksudnya jantung. Jadi memang jantung itu secara baik, secara hakiki atau mana, secara apa, sebagai zat bagian dari tubuh itu akan menjadikan baik seluruh tubuh kalau jantungnya baik, begitu juga sebaliknya. Tapi secara, ya, maknawi, ya, apa yang berada di dalamnya juga itu akan menjadikan baik seluruh, ya, ruh manusia, ya, ketika hati dia yaitu jantung. Kolbun seperti bahasa Arabnya kan, tapi memang transliterasi ke Indonesia ini agak kacau, ya, jadi salah kaprah maknanya. Ya, hati itu maksudnya kolbun, ya. Jadi itu aja supaya tidak salah pemahaman, ya. Jadi tetap zatnya ada, yaitu, ya, kolbun itu. Ya, sampai sini Bapak Ibu sekalian, azannya wa iyyakum ajmain, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.